Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku kelas 12 MIPA dan IPS di kelas PKWU ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai bab 1 kerajinan. Nah, totalnya ada berapa bab sih yang akan kita pelajari di kelas 12 ini? Jadi untuk mata pelajaran PKWU itu sendiri totalnya itu sebenarnya ada 4 bab, tapi yang dipelajari itu hanya 2. Total 4 bab ini, yang pertama adalah bab 1 kerajinan, bab 2 rekayasa, bab 3 budidaya, dan juga bab 4 adalah pengolahan. Nah, yang akan dipelajari di semester 1 itu yaitu bab 1 kerajinan dan juga di semester 2 bab 2 pengolahan. Karena materinya terlalu banyak jadi tidak dipelajari keseluruhannya ya, hanya 2 bab saja. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke materinya yaitu bab 1 kerajinan. Nah, ini dia ya materinya. Jadi yang akan kita pelajari itu mengenai bab 1 kerajinan. Nah, apa itu kerajinan? Jadi kerajinan yang dimaksud di sini sendiri adalah kita dituntut untuk membuat produk dengan mengandalkan kreativitas yang kita miliki. Seperti itu yang dimaksud dengan bab 1 kerajinan. Nah, sebelum kita masuk ke kerajinannya, dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan itu kita akan mempelajari sedikit mengenai kewirausahaannya. Nah, jadi dalam permintaan dan penawaran atau dalam perdagangan itu ada yang disebut dengan hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Apa itu hukum permintaan dan apa itu hukum penawaran? Jadi kalau hukum permintaan itu adalah barang yang diminta oleh konsumen. Jadi berapa besar produk atau barang yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan hukum penawaran adalah seberapa besar atau seberapa banyak barang yang mampu ditawarkan oleh si produsen itu sendiri. Jadi titik temu antara kedua jenis hukum permintaan dan penawaran ini itu disebutnya titik keseimbangan pasar yang akan menjadi penentuan harga. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalkan barang yang tersedia di pasaran itu ada banyak, sedangkan permintaannya itu sedikit, permintaan konsumen terhadap barang tersebut sedikit, maka barang tersebut akan menjadi murah harganya. Nah, kebalikannya juga pada saat barangnya sedikit sedangkan permintaannya banyak, maka yang terjadi adalah harga barang tersebut menjadi tinggi. Jadi agar kita mencapai harga barang yang sesuai, maka antara permintaan dan juga barang yang tersedianya itu harus seimbang, seperti itu ya. Nah, jadi dalam kewirausahaan itu ada yang disebut dengan sumber daya wirausaha. Nah, sumber daya wirausaha itu sendiri ada 6. Yang pertama itu adalah man atau manusia, atau lebih dikenal dengan istilah manpower. Jadi kekuatan pikiran ya. Yang dimaksud dengan man di sini adalah manusia itu tidak bisa tergantikan oleh mesin, karena itu disimpannya yang pertama yaitu man, karena manusia mampu menciptakan ide-ide kreatif yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Jadi seberapa canggih peralatan yang digunakan ataupun seberapa banyak bahan bakunya, kalau tidak ada ide untuk membuat menjadi sebuah produk, maka tidak akan berguna. Karena itu man atau ide itu disimpan di paling atas dalam sumber daya wirausaha. Yang kedua adalah money atau uang ya. Jadi kalau tanpa adanya uang, maka tidak akan bisa membuat produk, karena untuk membuat produk itu dibutuhkan modal. Jadi modal juga penting, karena itu ada di urutan yang kedua di sumber daya wirausaha. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Misalkan idenya ada, uangnya ada, modalnya ada gitu. Tetapi bahan baku yang diinginkan untuk membuat produk tersebut itu sulit. Nah, itu juga tidak akan jalan ya. Jadi bahan bakunya juga harus bahan baku yang mudah didapatkan, yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, mesin. Jadi mesin yang dimaksud di sini adalah alat atau peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut gitu. Kalau misalkan yang lainnya ada tapi peralatannya nggak ada, itu juga akan menyulitkan dalam pembuatan produk ya. Yang kelima adalah metodenya atau langkah-langkahnya. Jadi semakin efisien langkah-langkahnya, maka langkah-langkah tersebut itu akan mengefisienkan juga penggunaan dari bahan baku dan juga penggunaan dari modalnya itu sendiri. Yang terakhir adalah pasar sasaran. Jadi pasar sasarannya itu mau dijual kemana gitu. Pasar sasarannya siapa gitu. Jadi itulah yang disebut dengan market di sini. Nah, materi yang berikutnya itu mengenai gelombang peradaban ekonomi. Jadi nah ini sejarahnya ya. Jadi dalam kewirausahaan itu ada yang disebut dengan ekonomi. Jadi kewirausahaan dan ekonomi itu saling terkait ya. Nah, jadi gelombang peradaban ekonomi atau sejarah munculnya
perekonomian ini, yang pertama itu adalah gelombang ekonomi pertanian. Apa itu gelombang ekonomi pertanian? Jadi pada saat ini pertanian itu memegang peran yang sangat penting. Jadi awal mula terjadinya ekonomi itu dimulai dari pertanian. Pertanian memegang peran yang sangat penting itu dimulai dengan menyediakan bahan baku gitu. Jadi menyediakan bahan baku yang dibutuhkan seperti sayur-sayuran dan yang lainnya gitu untuk membuat sebuah produk. Nah, itu dia pertanian, tapi ciri khas dari pertanian di sini adalah tidak bisa membuat produk yang kompleks gitu. Jadi hanya ada yang mampu diproduksi di sekitarnya saja gitu. Jadi belum terlalu banyak produk-produk yang tersedia. Dan biasanya ciri khas dari pertanian lainnya hanya membuat produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi tidak membuat produk yang aneh-aneh dan juga tidak juga dalam jumlah besar. Jadi produknya itu masih sedikit sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Itu ciri khas dari gelombang peradaban ekonomi. Yang kedua adalah gelombang peradaban industri. Nah, mulai dari gelombang peradaban ekonomi industri ini sudah mulai menggunakan mesin. Nah, ciri khas dari produk yang dibuat oleh mesin itu adalah produknya massal atau dibuatnya dalam banyak dan bentuknya juga mirip ya atau serupa. Nah, mulai gelombang peradaban industri ini karena produksinya massal, maka biaya produksinya juga akan lebih murah dan juga menggunakan tenaga mesin sehingga bisa cepat ya. Kemudian setelah masuk ke gelombang peradaban ekonomi industri, mulailah masuk ke gelombang peradaban ekonomi informasi. Nah, kalau di sini si produk yang dihasilkan itu sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi gitu. Entah itu dalam penjualannya, entah itu dalam pemasarannya, entah itu dalam ide untuk membuat produknya, seperti itu. Jadi sudah mulai memanfaatkan teknologi ya. Dan yang terakhir itu adalah gelombang ekonomi kreatif. Nah, kalau gelombang ekonomi kreatif itu biasanya untuk menciptakan barang-barang yang memang limited edition atau barang-barang yang unik gitu. Barang-barang yang memang membutuhkan keahlian khusus untuk membuatnya. Nah, kita itu ada di era gelombang ekonomi kreatif. Karena biasanya kalau barang yang biasa itu kan sudah banyak ya. Tapi biasanya orang-orang itu mulai menciptakan barang-barang yang multifungsi atau barang-barang yang unik yang tidak dimiliki oleh produk yang lainnya, seperti itu. Itu yang disebut dengan gelombang ekonomi kreatif. Nah, yang berikutnya kita masuk ke materi kegiatan wirausaha. Jadi apa saja yang dilakukan dalam wirausaha ini? Jadi dalam wirausaha itu ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama itu adalah pembentukan organisasi dan pembagian tugas gitu. Jika kita sudah mengetahui kita akan membuat produk apa dan juga berapa modalnya dan juga kita sudah memiliki gambaran mengenai sumber daya wirausaha yang dibahas di awal tadi, maka kita boleh masuk ke tahap yang pertama ini, yaitu pembentukan organisasi dan pembagian tugas untuk memilih siapa saja pekerja terampil yang memang mampu membuat produk itu. Terus yang kedua adalah menetapkan target dan strategi. Nah, untuk menetapkan target dan strategi ini harus diketahui siapa yang akan menggunakan produk kita, di mana memasarkannya, dan juga bagaimana cara membuatnya. Itu semua diatur di sini di bagian menetapkan target dan strategi. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Nah, kalau ini sudah jelas ya, kalau kita sudah punya planning mengenai semuanya, kita harus sudah mulai merinci ya untuk membuat jadwal kegiatan. Jadi ada deadline-nya untuk membuat produk tertentu gitu, jangan sampai berlarut-larut ya. Kemudian yang keempat, menetapkan biaya produksi dan harga jual. Nah, setelah kita membuat produknya, kita juga harus tahu berapa biaya produksinya dan juga berapa kita akan menjual produk tersebut gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui biaya produksinya? Itu nanti ada hitungannya ya di akhir pada bab ini gitu. Jadi kita bisa menghitung biaya produksi. Nah, sedangkan untuk harga jualnya itu sendiri dengan cara melakukan riset terhadap produk serupa gitu. Apakah jika produknya misalkan harganya 10.000, rentangnya itu dari 10.000 berarti sampai 15.000. Jangan sampai lebih mahal dari 15.000 atau lebih murah dari 10.000. Kalau misalkan nanti lebih mahal, maka produk kalian akan kalah sama produk orang lain. Kalau misalkan lebih murah, maka nanti nggak akan balik modal gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menetapkan harga jual. Harus dilihat harga rata-rata dari pasarnya ya, produk kalian itu berapa. Kemudian yang berikutnya, pembiayaan serta alur keuangan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya mengenai pembiayaannya. Yang tadi jangan sampai apa yang kalian lakukan itu tidak menghasilkan keuntungan atau malah jadi rugi, seperti itu. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu tahap kedua setelah kita rencanakan semuanya, kemudian mulai diproduksi si produknya.
yaitu melakukan produksi ya sesuai dengan perencanaan tadi dan sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan. Setelah produknya selesai, kemudian dilakukan quality control atau QC ya. Kalian pasti sering mendengar istilah QC atau quality control. Ini untuk menyamaratakan kualitas produk kalian. Kalau kalian lihat ya atau mengunjungi brand-brand terkenal, itu biasanya nggak ada cacat sama sekali di dalam produknya gitu. Sedikit pun itu nggak ada. Jadi yang dijualnya itu hanya yang bagus saja. Nah, kenapa bisa sampai tidak ada cacat? Apakah semua produksinya itu memang bagus? Ya, jawabannya tidak. Setiap produksi itu pasti ada cacatnya. Hanya saja pada saat dilakukan quality control, yang cacatnya itu tidak dijual karena tidak memenuhi standar. Nah, jadi harus ada quality controlnya ya. Semakin tinggi quality controlnya, maka semakin bagus produknya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pengemasan. Ingat bahwa pengemasan itu sangat menentukan harga jual. Jadi pengemasan yang bagus, yang menarik itu akan menaikkan harga jual. Apa bedanya misalkan keripik yang dijual di warung sama keripik yang dijual di supermarket gitu ya. Itu kan harganya sangat jauh berbeda. Nah, itu biasanya dilihat dari kemasannya. Rasanya itu biasanya nggak terlalu jauh ya, tapi harganya itu sangat jauh gitu. Itu karena kemasannya itu sangat baik ya, dan kemasan juga menentukan apakah produk kalian tahan lama atau tidak gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah melakukan promosi, penjualan dan distribusi. Jadi produk yang bagus juga tidak akan berfaedah ya, tidak akan berguna jika promosinya kurang bagus gitu, sehingga produknya itu nanti sia-sia, tidak akan laku terjual. Kemudian penjualan dan distribusinya juga harus diperhatikan, jangan sampai udah PO nih banyak yang pengen tapi distribusinya susah ke tempatnya. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Jadi harus mencari jalan bagaimana cara mendistribusikan yang mudah kepada konsumen. Kemudian yang terakhir adalah tahap 3, yaitu mengenai evaluasi kinerja dan keuangan. Nah, di sini diminta untuk mengevaluasi atau melihat bagaimana kinerja dari kegiatan wirausaha yang sudah kita lakukan, mulai dari tahap 1 sampai tahap 2 gitu. Nah, salah satu caranya agar kita mengetahui kelemahan kita itu adalah dengan melakukan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat gitu. Jadi agar melihat kekuatan dari wirausaha yang sudah kita lakukan itu apa, kelemahannya apa gitu, ancamannya apa, peluangnya apa, itu semua harus dirinci. Termasuk dalam evaluasi kinerja dan keuangan, apa menguntungkan atau tidak. Kemudian yang kedua, penyusunan laporan evaluasi agar ini dapat digunakan untuk kegiatan wirausaha yang berikutnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Tadi kan di akhir sumber daya wirausaha dikatakan market ya, atau pasar. Nah, sekarang kita akan membahas yang bagian market itu sendiri. Nah, berdasarkan luasnya, pasar terbagi atas 3. Jadi ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global. Sesuai namanya, kalau pasar lokal itu sendiri adalah pasar yang memang beradanya hanya di daerah tertentu saja. Contohnya pasar Bale Endahnya, pasar Ciroyom misalkan, pasar baru ya seperti itu. Jadi hanya ada di daerah tersebut saja. Apakah pasar Bale Endah ada di kota Jakarta? Ya, jawabannya tidak ada, hanya ada di Bandung saja. Karena judulnya juga pasar lokal seperti itu. Jadi hanya ada di daerah tertentu saja. Kemudian pasar nasional. Nah, kalau pasar nasional ini berarti ada di negara tersebut, di satu negara gitu. Judulnya pasar nasional. Hanya ada di negara tersebut. Nah, kalau pasar global berarti ada di beberapa negara atau bahkan di seluruh negara seperti itu. Jadi sudah lewat dari batas negara. Contohnya kayak IKEA misalkan, itu kan ada di beberapa negara ya, tidak hanya berada di negara asalnya saja, bahkan di Indonesia juga sudah ada seperti itu ya. Itu mengenai luasnya pasar. Nah, jadi untuk pembagian pasar misalkan menurut jenis dari si pasar sasarannya itu sendiri, itu disebutnya segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu adalah pembagian pasar sasaran seperti itu. Nah, segmentasi pasar dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli, itu terbagi 3. Jadi yang pertama itu segmentasi geografis. Nah, kalau geografis itu berarti dibaginya menurut letak atau wilayah atau tempat ya. Contohnya tadi pasar Bale Endah, pasar Ciroyom, dan lain-lain, itu disebutnya segmentasi geografis. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini terbaginya misalkan menurut bangsa, etnis, gender ya, seperti itu. Jadi itu segmentasi demografis. Contohnya seperti ini, ada Istana Helm misalkan. Istana Helm, biasanya yang masuk ke Istana Helm itu rata-rata
laki-laki misalkan, atau rata-rata ya pengemudi saja gitu, atau misalkan Istana sepatu yang isinya sepatu-sepatu wanita, ya yang masuk ke situnya ya hanya wanita saja gitu. Untuk apa pria membeli sepatu wanita, walaupun ada tapi kan jarang gitu ya, misalkan beli untuk siapanya tapi kan jarang gitu. Nah, jenis-jenis pasar seperti itu disebutnya adalah pasar yang terbagi menurut segmentasi demografis, atau misalkan menurut usia. Ada satu toko yang besar misalkan yang menjual hanya barang-barang anak-anak atau hanya barang-barang wanita saja atau pria saja, seperti itu bisa. Jadi terbaginya menurut usia, bisa bangsa, etnis, dan juga gender. Itu segmentasi demografis. Yang berikutnya adalah segmentasi psikografis. Nah, untuk segmentasi psikografis ini misalkan terbagi menurut kelas sosial, seperti itu ya. Nah, contoh dari terbagi menurut kelas sosial, kalau terbagi menurut kelas sosial itu misalkan ada pasar yang biasa, ada pasar yang isinya barang-barang branded atau barang-barang mahal, seperti itu. Jadi orang-orang yang membeli di situ ya berarti orang-orang yang memang memiliki dananya gitu, memiliki uangnya. Nah, itu contoh dari pasar kelas sosial. Tidak mungkin kan kita hanya punya uang misalkan 200.000 mau beli baju yang 500.000 di tempat yang kelas sosialnya tinggi gitu, yang memang satu bajunya 500.000, itu kan tidak mungkin seperti itu. Jadi itu contoh dari pasar psikografis. Nah, yang berikutnya itu dia pembukaan mengenai bab 1 kerajinan. Jadi sebelum kita mulai ke penjelasan tugasnya, jadi di dalam setiap bab, yaitu bab kerajinan dan juga bab pengolahan, kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas yang bersambung atau disebutnya tugas portofolio ya. Jadi tugas dari awal sampai akhir itu akan bersambung. Karena itu diusahakan pada saat kalian ingin membuat produk di akhir itu jangan diganti produknya dari awal sampai akhir. Kemudian juga kerjakan produknya secara berurutan ya. Jadi jangan sampai diacak si produknya. Jadi mulai dari LK1 sampai LK10 kalau nggak salah, kemudian mengerjakan proposal, kemudian membuat produknya. Seperti itu. Jadi produknya itu jangan diacak ya. Sekarang kita akan mulai ke tugas portofolio yang pertama, yaitu LK1. Nah, LK1 itu tugasnya adalah mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal. Petunjuk pengerjaannya sudah ada di sini. Amati lingkungan Anda, suhu udara, adat, kebiasaan, kegiatan, dan lain-lain. Ini menurut yang sudah tadi Ibu jelaskan, itu mengenai segmentasi pasar ya. Kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan. Nah, ini tidak harus kalian melihatnya dalam jumlah besar atau skala besar. Kalian bisa melihatnya dalam skala kecil. Misalkan kalau sedang berada di sekolah, ada klub olahraga, misalkan olahraga bulu tangkis. Diperhatikan klub olahraga itu membutuhkan tas untuk membawa raketnya, membutuhkan tas untuk membawa sepatunya, atau membawa baju olahraganya, seperti itu. Berarti kira-kira kalau saya membuat tas untuk raket bisa nggak nih, seperti itu ya. Jadi dilihat kebutuhan dari masyarakat di sekitar kita gitu. Seperti itu, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan. Ingat ya, produknya kerajinan bukan pengolahan. Jadi kalian dimintanya untuk membuat produk kerajinan, jangan membuat produk makanan atau pengolahan ya di bab ini. Nah, identifikasi sebanyak-banyaknya kebutuhan yang ada di pasar lokal, maksudnya itu yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian identifikasi kebutuhan produk yang sudah ada maupun ide untuk produk yang belum ada, serta pasar sasarannya. Tuliskan pada LK1. Contohnya seperti ini. Tadi kan Ibu kasih contohnya itu misalkan ekskul bulu tangkis, gimana nih? Kebutuhannya yaitu alat untuk membawa raket bulu tangkis. Kan kalau yang namanya klub olahraga itu pasti olahraga pasti bawa peralatannya ya. Nah, contohnya klub olahraga bulu tangkis, alat bawa raket bulu tangkis. Produk atau idenya berarti tas khusus bulu tangkis, seperti itu. Pasar sasarannya berarti ya siswa ekskul bulu tangkis atau bapak-bapak nu resep main bulu tangkis, berartinya pasar sasarannya seperti itu. Nah, misalkan di Indonesia itu kita tahu bahwa kebiasaannya itu harus melepaskan sandal pada saat masuk ke dalam ruangan. Berarti di luarnya itu harus ada tempat untuk menyimpan alas kaki kan? Bisa aja kita nulisnya seperti ini. Kebutuhannya berarti penyimpanan alas kaki. Produknya itu berarti bisa rak gantung, bisa rak yang disusun biasa, itu bisa ya. Kemudian pasar sasarannya rumah tangga karena berada di setiap rumah. Memang kebiasaannya seperti itu kan di seluruh Indonesia. Rata-rata seperti itu. Mungkin ada yang tidak, tapi rata-rata seperti itu.
Nah, itu dia mengenai pertemuan pertama kali ini. Jadi tugasnya untuk di pertemuan berikutnya itu adalah LK1 identifikasi kebutuhan pasar lokal. Silakan buat minimal 5 ya. Minimal 5 buah produk, dan produk yang ditulis di sini adalah produk yang mungkin untuk dibuat. Jadi silahkan tulis produk yang kalian mampu untuk membuat. Jangan sampai kalian menuliskan produk yang mustahil untuk kalian buat. Contohnya membuat lemari dari kayu segede naon gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi buatlah produk yang mungkin untuk dibuat. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi Ibu atau tulis di kolom komentar Classroom atau MyLMS ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.